Coba Anda bayangkan sebuah skenario pemadaman global. Bukan sekedar mati lampu biasa ya, tapi bayangkan seluruh sistem kehidupan itu diretas abis-abisan oleh sebuah rezim tirani raksasa. Betul, dan rezim ini menguasai segalanya, mulai dari makanan, pekerjaan, bahkan akses ke rekening bank Anda sendiri. Ya, kayak nggak ada jalan keluar sama sekali kan? Umat manusia dipaksa tunduk. Tapi tepat ketika semuanya terasa sama sekali tanpa harapan, tiba-tiba aja langit itu memancarkan sebuah siaran darurat raksasa. Yah, semacam sirene serangan balik dari atas, yang secara harfiah nggak bisa diblokir oleh teknologi apapun di bumi. Wow, dan sebuah invasi frekuensi yang mustahil banget buat diabaikan. Nah ini tuh bukan sekedar plot fiksi ilmiah loh, tapi ini adalah cetak biru dari salah satu teks kuno paling dramatis yang pernah ditulis. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Senang bisa kembali membedah topik-topik seru bareng Anda semua. Ya, untuk Anda yang mendengarkan misi eksplorasi kita hari ini akan membedah sebuah dokumen eksegesis atau tafsir, judul aslinya, Tafsir Kitab Wahyu Pasal 14 dari sebuah dokumen PDF berbahasa Mandarin. Benar, dan kalau Anda familiar dengan narasinya, di pasal 13 sebelumnya itu kan titik paling gelap umat manusia ya. Masa di mana bumi diinjak-injak oleh penguasa absolut yang disebut binatang atau beast. Bener banget. Nah, kalau pasal 13 itu masa tergelap, pasal 14 ini ibaratnya trailer film bencana epik. Ini adalah bocoran akhir zaman, suara trompat serangan balik. Misi kita hari ini adalah melihat bagaimana sang pencipta menggunakan monopoli sumber daya itu sebagai ujian akhir. Dan Dan yang paling menarik, kita bakal mencahkan koda matematika tersembunyi soal belas kasih di tengah penghakiman. Iya, saya nggak sabar bahas yang itu. Jadi, kita bakal lihat semacam pasukan khusus yang bangkit dari kematian, peringatan darurat global, dan ironi paling besar soal kelangsungan hidup manusia. Oke, mari kita bedah ini dari awal ya. boleh? Sebelum serangan baliknya dimulai, kita kan harus lihat siapa yang ada di garis depan. Teks ini ngebuka adegannya tuh sinematik banget. Di atas dunia yang lagi hancur, ada anak domba, atau Yesus, berdiri di Gunung Sion. Ini digambarkan sebagai basis pertahanan aman di bumi. Dan dia nggak sendirian di sana. Enggak, ada 144.000 pasukan khusus bareng dia. Sumber kita menyebut mereka ini kayak 144.000 Lazarus. Gimana kita harus memahami julukan ini? Kenapa Lazarus? Gini. Metafora Lazarus ini kunci banget buat ngerti kenapa pasukan ini tuh mustahil dikalahkan. Lazarus kan sosok yang dibangkitkan dari kematian ya. Iya, betul. Nah, bayangin Anda ini seorang tiran. Senjata utama Anda buat nundukin rakyat pasti ancaman hukuman mati kan? Pasti. Takut mati itu insting paling dasar. Tepat. Tapi gimana caranya Anda ngancam sekelompok orang yang udah pernah mati dan hidup lagi? Wow. Iya, kematian tuh udah nggak punya efek kejut buat mereka. Rasa takutnya udah dicabut sepenuhnya. Jadi mereka kebal dari ancaman paling mendasar rezim itu. Terus, sumber kita juga nyebut mereka ini kayak Rasul Paulus. Apa artinya mereka semua ini penghutbah gitu? Lebih ke gaya hidup radikalnya sih. Paulus kan dikenal melepaskan semua ikatan duniawi ya. Dia nggak menikah, mendedikasikan hidupnya total buat satu misi. Oke. Di teks ini, pasukannya juga digambarkan sebagai orang-orang yang tidak menikah. Gini loh, di tengah peperangan ekstrim, punya keluarga itu berarti punya titik lemah. Ah, iya. Rezimnya bisa jadiin keluarga sebagai sandera emosional kan? Bener banget. Dengan melepaskan ikatan itu, 144.000 orang ini murni jadi instrumen misi. Mereka nggak punya semacam tombol panik yang bisa ditekan sama musuh. Gila, bener-bener pasukan operasi khusus spiritual ya. Nah, ada detil lain yang disorot banget. Mereka ini punya tanda nama Tuhan di dahi mereka. Padahal di pasal sebelumnya, dunia kan dipaksa nerima tanda binatang di dahi biar bisa beli makan. Ya, ini kontras yang sangat disengaja. Di zaman kuno, tanda di dahi budak atau prajurit itu nunjukin siapa pemiliknya. Jadi semacam segel kepemilikan mutlak ya? Tepat. Saat seluruh dunia ketakutan dan nempel logo rezim korup di dahi biar bisa makan, pasukan ini terang-terangan nunjukin nama sang pencipta. Ini deklarasi anti-promi tingkat tinggi. Wah, narasi yang berani banget. Tapi tunggu. Dokumen ini nyebutin juga kalau mereka menyanyikan semacam nyanyian baru yang nggak bisa ditiru siapapun. Terus ada suara menggelegar dari surga yang turun ke bumi. Iya, digambarkan suaranya kayak air bah dan guntur kan? Iya. Pertanyaan saya, kenapa harus sedramatis gitu? Apakah ini cuma supaya kita bisa ngerti betapa besarnya rezim itu? Atau ada maksud lain? Nah,
Maksud saya, kalau pasukannya udah siap sedia, kenapa nggak langsung serbu aja? Kenapa butuh efek suara sebesar itu dari surga? Nah, yang menarik di sini adalah suara dari surga itu sebenarnya adalah Tuhan Sang Bapa dan para tetua yang turun untuk kasih dukungan resmi atau backingan gitu loh. Backingan. Buat apa? Supaya dunia nggak ngira kalau kembalinya Yesus ini adalah antikristus yang palsu. Ingat, rezim korup ini jago banget bikin keajaiban palsu buat nipu orang. Oh iya. Kalau tiba-tiba ada sosok heroik muncul, orang bisa aja skeptis dan mikir, jangan-jangan ini trik rezim lagi buat nangkepin pemberontak. Bener. Jadi suara dari surga itu ibarat sertifikasi keaslian, pengumuman publik bahwa ini komandan yang asli, bukan rekayasa musuh. Masuk akal. Terus soal nyanyian baru tadi, sumbernya bilang ini keajaiban karunia bahasa ya? Iya, jadi mereka ini dikasih kemampuan multibahasa secara instan. Mereka itu buah sulung hasil panen pertama yang sempurna tanpa kebohongan. Kemampuan bahasa ini dipakai buat misi siaran darurat ke seluruh dunia. Bener-bener meretas sistem komunikasi global yang dikontrol rezim. Keren. Nah, dengan pasukan penerjemah ini udah siap, tibalah saatnya buat nyiarin peringatan ke seluruh bumi. Di ayat 6-13, teksnya mulai nunjukin 3 malaikat. Iya, 3 malaikat yang muncul di angkasa. Malaikat pertama ngebunyiin semacam sirena serangan udara, ngingetin manusia buat balik nyembah Sang Pencipta, karena bumi baru aja kena gempa dahsyat. Betul. Dan malaikat kedua ngumumin runtuhnya Babel. Dan buat Anda yang mendengarkan, penting untuk dicatat, Babel di sini bukan reruntuhan kota kuno di Mesopotamia. Bukan kota fisiknya ya? Bukan. Ini itu metafora untuk sistem negara adidaya korup yang mencekoki dunia dengan apa yang disebut anggur percabulan. Yang melambangkan materialisme, uang, kekuasaan, dan keserakahan kan? Tepat sekali, itu godaan yang dilembagakan oleh rezim tersebut. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Dokumen ini menyebutkan, setelah melihat mujizat sebesar itu di langit, ada malaikat beneran ngomong di angkasa, banyak orang masih memilih buat menyembah si binatang. Ironis, bukan? Sangat. Maksud saya, masuk akal nggak sih? Peringatannya jelas, gempanya nyata. Kenapa Tuhan membiarkan tirani ini terjadi lagi dan kenapa orang masih nolak percaya? Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ada konsep yang disebut ujian lama konteks baru. Atau dalam bahasa Mandarinnya di dokumen itu, Lao Ti Xing Kao. Ujian lama, konteks baru. Maksudnya gimana tuh? Gini, pemerintahan global saat itu mencapai puncak kekuasaannya justru dengan memonopoli sumber daya. Mereka ngontrol pekerjaan, pasokan makanan, dan semua transaksi. Jadi kalau nggak punya tanda mereka nggak bisa beli makan. Betul. Tuhan menjadikan monopoli ini sebagai alat uji atau filter mutlak buat melihat kemurnian iman. Banyak orang mengaku percaya Tuhan, tapi iman mereka rapuh pas dihadapkan sama ancaman kelaparan ya. persis, mudah untuk jadi orang beriman waktu kulkas Anda penuh. Tapi waktu anak Anda kelaparan dan rezim bilang cukup sembah kami dan kalian bisa makan, nah disitulah ujian lamanya diulang di konteks yang baru. Ketakutan nggak bisa makan itu jauh lebih kuat menundukkan orang daripada mukjizat malaikat di langit. Wow. Karena ketakutan itulah orang akhirnya milih berkompromi. Dan kompromi ini punya konsekuensi ekstrim yang dibawa oleh malaikat ketiga. Ya, malaikat ketiga ini ngasih peringatan yang benar-benar mengerikan. Kalau Anda meminum anggur kompromi tadi, menerima tanda binatang, Anda harus meminum anggur murka Tuhan yang murni 100%, tanpa diencerkan belas kasihan. Tanpa diencerkan, keadilan murni. Waktu saya baca ini, saya mikir, ini pada dasarnya adalah kesepakatan bisnis terburuk di seluruh alam semesta loh. Kenapa Anda bilang begitu? Gini, orang-orang ini mengorbankan kedamaian jiwa mereka yang abadi. Teksnya bilang siang dan malam mereka nggak tenang. Mereka menukar itu semua cuma demi keamanan sesaat selama beberapa dekade di bumi. Hitung-hitungannya jelek banget. Mau kompromi, teks ini ngebahas soal kesabaran orang kudus. Kesabaran? Biasanya kan sabar tuh kesannya pasrah, nerima nasib, ngelus dada gitu. Nah, di sini beda maknanya. Ini bukan kepasrahan. Kesabaran di sini tuh kayak pertahanan mental baja seorang prajurit di parit peperangan. Oh, jadi defensif tapi agresif gitu ya nahan posisinya? Betul. Ada 2 pilarnya. Pertama, menjaga standar moral Tuhan. Mereka menolak berbohong atau menipu, meskipun itu jadi aturan main utama buat bertahan hidup di sistem Babel saat itu. Dan pilar keduanya? Kepercayaan absolut pada Yesus. Mereka nolak mundur walau sejengkal. Tapi tentu aja, nolak aturan rejim ini punya harga yang sangat mahal. Kematian.
Ya, mati dieksekusi atau mati kelaparan, tapi sumber kita mengangkat sebuah paradoks kematian yang luar biasa. Mati di masa itu dibilang bukan sebuah kekalahan. Justru disebut berbahagia. Nah, mati karena iman di saat itu diibaratkan sebagai pensiun dini yang terhormat. Saya suka banget analogi dari dokumen ini. Kematian mereka itu kayak sekelompok arsitek atau programmer top. Oh iya, analogi sistem autopilot itu kan? Bener. Jadi bayangin, mereka ini udah berdarah-darah nulis kode dasar yang sempurna, menaruh fondasi iman dan integritas di komunitasnya. Begitu sistem autopilotnya berhasil di-launching, mereka diizinkan buat tidur dan istirahat. Sementara pekerjaan dan struktur yang mereka bangun itu terus berjalan, bawa komunitas gereja menuju garis akhir. Momentumnya nggak terhentikan meskipun mereka udah meninggal. Luar biasa. Jadi, kematian bukanlah akhir, tapi penyelesaian tugas. Nah, peringatan udah disiarkan, pertahanan udah ditarik, terus kita masuk ke klimaksnya nih, waktu panen tiba. Panen ganda, ya? Betul, panen ganda. Adegan pertama, Yesus duduk di awan putih bawa sabit tajam. Dia memanen gandum. Gandum ini representasi umat yang beriman. Dan narasi aslinya nyebutin bahwa gandum ini udah bener-bener kering. Kering sempurna oleh panasnya penderitaan ya. Tepat, panas penderitaan itu menguapkan semua sisa-sisa keduniawian mereka. Mereka udah bener-bener murni dan matang. Itu panen yang pertama. Tapi panen yang kedua ini yang bikin merinding. Malaikat memanen anggur beracun yang melambangkan orang-orang jahat atau pengikut rejim. Ya, atas perintah dari malaikat api yang diidentifikasi sebagai representasi Nabi Elia dari bawah altar. Anggur ini kemudian dilempar ke tempat pemerasan anggur murka Tuhan. Dan jujur, ini detailnya berdarah banget. Jadi, apa arti dari semua ini? Sumber kita bilang, darah mengalir setinggi kekang kuda sejauh 1.600 stadia atau sekitar 300 km. Sangat visual. Iya, spesifik banget. Waktu saya baca, saya mikir, ini angka 300 km terlalu spesifik buat sekedar metafora biasa. Pasti ada pesan tersembunyi atau kode matematika di sini kan? Memang ada, dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa harus persis segitu jaraknya? Mari kita pecahkan kodenya. Di teks disebut darah mengalir di luar kota. Secara geografis dan teologis, luar kota itu merujuk ke Golgota, Tempat Yesus disalibkan ya? puncak penghakiman dan pengorbanan. Betul. Terus, tinggi darahnya mencapai kekang kuda. Ini ngingetin kita ke palungan kuda di Bethlehem. Tempat kelahirannya awal mula dari belas kasih. Oke, jadi dari Golgota ke Bethlehem, iya. Kalau kita tarik garis lurus dari Golgota ke Bethlehem, jaraknya itu persis 10 km. 10 km. Oke. Tapi teksnya bilang 300 km. Nah, 300 km itu kan 10 km dikali 30. Pertanyaannya, mengapa dikali 30? Hah, iya juga ya. Kenapa nggak dikali 50 atau 100 biar lebih seram? Kenapa spesifik 30? Kuncinya ada di salah satu ajaran paling mendasar, yaitu perumpamaan penabur benih. Di perumpamaan itu, benih yang baik menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan paling sedikit, batas minimumnya adalah 30 kali lipat. Wait, tunggu dulu. Gimana? Biar saya cerna ini. Di tengah kemurkaan yang paling epik ini, kehancuran massal, Tuhan ternyata masih pakai batas minimum belas kasih, yaitu angka 30 tadi buat ngukur manusia. Itulah inti dari kode ini. Menakjubkan kan? Wah, merinding saya. Berarti kehancuran pengikut binatang ini terjadi murni karena untuk nyampe batas minimal kebaikan yang paling rendah sekalipun, yang skornya cuma 30, mereka itu gagal total. Bener banget, mereka nggak punya 1% pun buah integritas. Mereka itu murni racun. Dan itu membuktikan bahwa penghukuman yang kesannya brutal tadi sebenarnya 100% adil. Sang pencipta sudah menggunakan batas toleransi yang paling bawah, tapi mereka tetap nggak lolos. Gila. Ini mengubah narasi horor berdarah jadi pembuktian soal keadilan dan belas kasih yang terkalibrasi secara matematis. Keren banget dokumen tafsir ini membedahnya. Setuju, analisis yang sangat tajam dan presisi. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, mari kita tarik narasi super epik ini ke kehidupan Anda sekarang. Anda mungkin mikir, ya saya kan nggak lagi hidup di akhir zaman, nggak ada tuh dipaksa nerima tanda binatang buat beli beras.
Memang nggak secara harfiah begitu hari ini. Ya, tapi tiap hari Anda sebenarnya berhadapan sama sistem bubble ini dalam skala kecil loh. Betul, sistem Babel atau monopoli kekuasaan itu selalu mereplikasi dirinya di setiap zaman, walau dalam bentuk yang beda-beda. Pikirin aja politik di kantor Anda. Atau kompromi moral yang sering ditekenin ke Anda demi kelangsungan karir. Tekanan untuk ikut arus, main kotor, manipulasi data, sekedar biar dapat bonus atau nggak dipecat. Itu adalah ujian lama, konteks baru, filternya tetap sama. Persis. Saat Anda ada di posisi itu, ingatlah analogi tadi. Kesepakatan bisnis terburuk di alam semesta. Jangan pernah menukar kedamaian batin jangka panjang Anda cuma demi kenyamanan sesaat di dunia kerja. Karena mengorbankan integritas demi rasa aman itu seringkali cuma ilusi. Setuju. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pikiran yang agak provokatif buat Anda renungkan. Tadi kan sumber kita nyebutin kalau gandum itu dipanen pas dia udah kering sempurna ya. Iya, di mana semua keduniawiannya udah diuapkan oleh panasnya penderitaan ekstrim. Nah, pertanyaannya untuk Anda. Kalau saat ini hidup Anda lagi baik-baik aja, nggak ada krisis parah, nggak ada kelaparan ekstrim, seperti apa sih bentuk proses pengeringan dan pematangan iman itu di rutinitas harian Anda yang biasa-biasa aja? Wah, pertanyaan bagus tuh. Karena ujian kadang datang bukan dalam bentuk badai besar, tapi di sela-sela rutinitas yang bikin kita lengah. Bener banget. Tantangan kecil apa yang diam-diam lagi dipasang buat nguji kemurnian integritas Anda hari ini? Coba direnungkan. Sangat patut untuk dipikirkan. Oke, selesai sudah sesi eksplorasi kita hari ini. Terima kasih udah ikut menelusuri tafsir yang luar biasa ini bareng kita. Tetaplah kritis, jangan gampang kompromi, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.